Merdeka. Saya Arto Biantoro dan hari ini podcast Nusantara ingin membahas tentang satu agama yang sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Nusantara dan saya ingin tertarik untuk menggalinya lebih dalam. Ini adalah agama Hindu dan kita hari ini kehadiran satu tokoh sosok yang bisa menjelaskan kita lebih dalam tentang agama Hindu. Tapi lebih spesifik lagi kita juga akan membahas tentang agama Hindu Jawa bersama dengan kita Pak Agus Parmanta. Selamat datang di studio. Selamat datang, Om Swastiastu, Om Rahayu. Swastiastu, Rahayu. Pak Agus, saya suka terbalik-balik kadang-kadang memahami agama Hindu karena seolah kayak banyak gitu ya. Ada Hindu Jawa, Hindu Bali, kemudian kadang-kadang kejawen juga mendekati Hindu. Sebenarnya dalam konteks agama Hindu yang benar apa disebut apa gitu Pak? Ya, kalau kami sih tinggal di Indonesia itu sebenarnya Hindu itu sebenarnya hanya satu, Hindu Nusantara namanya. Nah, Hindu Nusantara itu kebetulan kalau saya Jawa adalah Hindu Nusantara di Jawa. Orang menyebut Hindu Jawa. Hindu Jawa ada Hindu Bali, kalau Dayak itu ada Hindu Kaharingan. Betul. Nah, kemudian kalau dengan kejawen tentunya sedikit berbeda ya. Berbeda. Kalau antara Hindu Jawa, Hindu Bali itu sebenarnya sama sih, karena sumbernya kan sama. Sumbernya kitab suci kita Weda. Jadi sama. Yang membedakan Jawa dengan Bali itu adalah tentunya adalah tradisi budayanya. Ya, budayanya saja tuh. Jadi kalau terutama cara berpakaian. Ya, cara berpakaian kalau orang Bali dah tahulah pasti dengan kamen, udeng segala macam. Nah, kalau Jawa, nah ini salah satunya saya kebanggaan orang Jawa. Saya ngantor pun biar Hindu sendiri saya kadang-kadang pakai udeng, kadang-kadang pakai belangkon. Nah, kebetulan hari ini saya kalau di PNS DKI pakai batik lah, saya pasangannya belangkon. Kalau suku Tengger? Suku Tengger itu Hindu. Benar-benar Hindu yang Hindu mungkin untuk Jawa paling tua. Sebelum Majapahit ada, Tengger itu kan sudah ada, itu sudah zaman Singosari. Singosari kan sebelum Majapahit. Ya. Dan itu Hindunya benar-benar Hindu yang paling tua lah kalau menurut kami Jawa itu. Jadi semuanya tradisinya apa-apa tentu disesuaikan dengan tradisi Jawa. Jadi Pak Agus lebih nyaman disebut Hindu Jawa atau Hindu saja? Ya kalau secara nasional Hindu saja. Tapi ketika kita komunitas kita berkumpul ya kita sebagai Hindu Jawa gitu. Oh, jadi tetap satu agama Hindu. Betul. Lalu kemudian ada semacam komunitas yang lahir dari kesukuan gitu ya, kira-kira begitu. Iya, betul. Itu kan kebetulan kami tinggal di Jabodetabek, itu kan umat Hindu mencar-mencar. Ya. Mayoritas umat Hindu di sini kan Bali. Ya. Nah, dulu sebelum terbentuk kita sebelum kumpul betul ada perasaan minder ketika orang Jawa ke pura yang kita mungkin Jawa sendiri dengan pakaian yang sendiri dianggap bagi orang Bali yang nggak pernah lihat tuh dianggap berbeda. Nah, akhirnya tahun 98 itu Maret 98 teman-teman itu akhirnya kita membentuk namanya Paguyuban Majapahit namanya. Majapahit itu Manunggal Jawa Dwipa Hindu Dharma. Itu adalah untuk mewadahi kami umat Hindu yang ada, umat Hindu keturunan Jawa atau yang peduli dengan umat Hindu Jawa yang ada di wilayah Jabodetabek. Apa perbedaan yang paling signifikan selain tadi ya pakaian yang dikenakan? Apakah ritualnya berbeda? Puranya berbeda kah? Kalau pura sama, sama, sembahyang kita sama. Kalau Hindu kan ada namanya puja Trisanja, 3 waktu Trisanja sama. Kemudian dilanjutkan itu keramaning sembah itu sama ya, seluruh Hindu di Nusantara sama. Yang membedakan mungkin sesaji atau bantennya. Kalau Bali pasti dengan seninya pasti sesaji itu dibuat sedemikian rupa. Nah kalau Jawa kalau ada acara besar misalkan ada di Prambanan namanya Tawur Kesanga atau Tawur Agung sebelum Nyepi itu pasti teman-teman yang Jawa itu akan membuat gunungan. Gunungan itu kan merupakan bakti kita, ketulusan ikhlas kita kepada Sang Pencipta. Ya. Dengan hasil bumi, buah-buahan segala macam. Nah, itu nanti untuk kita persembahkan. Selesai baru kita lungsur atau kita makan bersama-sama. Ya. Selain itu juga setiap pura pasti kita beda sendirilah Bantennya dengan Bantennya orang Bali ya. Tapi intinya kan sama. Semua Hindu dimanapun sama sih. Kaharingan itu kalau saya lihat di medsos itu juga sama.
mereka ada Banten atau saji. Karena itu bagi kami Hindu itu adalah sarana ya, jadi itu wajib ada. Cuman yang beda aja bentuknya gitu. Apakah ada ritual atau kegiatan yang khas dengan gaya Jawa atau gaya Hindu gaya Bali di masing-masing tempat? Kalau yang khasnya itu terutama budaya saja sih ya. Sebab kalau hari raya kan sama. Betul, hari raya sama. Hari raya sama. Kemudian kalau di Hindu itu kan pasti purnama. Purnama, kemudian tilem itu kan dianggap hari suci juga. Hari suci juga, sehingga kita mengadakan persembayangan bersama. Nah, ketika sembahyang itu sama, yang membedakan nanti kalau Bali kan kidung-kidung Bali. Nah, kalau Jawa tentu kidung-kidung Jawa. Kidung Jawa ketika sulinggih atau pemangku atau wasi sedang muput yang di itu memimpin depan itu, nah orang Jawa bisa kan mengiringi dengan kidung-kidung Jawa. Kalau Bali kan kidung Bali. Nah, kalau dikumpulkan dalam satu tempat menggunakan kidung mana, Pak? Kalau kita mayoritas Jawa tentunya Jawa. Oh, jadi kalau Bapak pergi ke pura di mana mayoritasnya adalah Hindu Bali, maka kidungnya akan dipakai kidung Bali. Kidung Bali. Dan biasanya kalau ada pura-pura tertentu ketika piodalan atau puja wali itu ulang tahun pura, itu biasanya pihak penyelenggara pura itu minta kidung Jawa. Nah, nanti kalau udah minta kidung Jawa itu biasanya saya akan menghubungi pengurusnya Majapahit. Biasanya pura ini mohon untuk umat nanti ngayah kidung Jawa gitu. Oh, jadi ada diskusi, ada beberapa pura di Jabodetabek tuh kalau piodalan itu minta yang umat Jawa membuat gunungan. Karena di Hindu itu kan ada 3 konsep itu namanya desa kala patra. Desa itu tempat. Kala itu adalah waktu, patra adalah keadaan. Jadi berbeda tempat ya kemungkinan besar pasti kan berbeda. Kemudian waktu dan keadaan juga akan membedakan. Itu di Hindu udah ada konsep seperti itu. Jadi walaupun berbeda, ya kita tidak mempermasalahkan. Agama Hindu ini pada masanya merupakan agama terbesar, paling kuat. Betul. Lalu bisa dibilang salut dengan agama Hindu yang kemudian membuka ruang dialog, akulturasi sehingga kemudian agama lain masuk. Tapi juga pelan-pelan kemudian jumlah penganutnya menyusut ya. Apa yang kemudian Pak Agus cermati dari perjalanan sejarah ini? Kemudian apa yang kemudian ditemukan dari proses ini? Ada yang mengatakan sebagian orang-orang Hindu dalam tanda petik melarikan diri ke Bali lalu membuat Hindu Bali dan lain-lain. Meskipun kemudian dalam satu narasi agama Hindu memang dimulai di tanah Jawa. Mana yang benar versi yang Bapak ketahui? Ya, kalau perkembangan agama Hindu itu kita bicara ada yang tercatat ya. Ada yang tercatat di bukti sejarah. Ada yang mohon maaf karena ada politik agama tertentu, tentu ada hal sesuatu yang dikip. Ya, kalau berdasarkan sejarah Hindu di Jawa itu kan sejak abad ke-5 ya ketika kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara, kemudian abad ke-7 itu Mataram kuno. Ya kayak kami di Jawa itu kemungkinan ya ini adalah sisa-sisa dari peninggalan Mataram kuno. Baru abad ke-13 kan baru Majapahit. Yang terbesar lah itu. Tapi sebelum abad ke-4 dan ke-5, 4 di Kutai itu tahun 135 Masehi itu kan sudah ada Salakanagara yang di Banten sebenarnya itu juga Hindu. Tapi dalam catatan sejarah kan tidak banyak. Nah, kemudian kalau ketika Majapahit runtuh ada dibilang pelarian itu memang kalau dalam sejarah tidak tercatat sih ya. Nah, tapi itu tidak bisa kita katakan benar sepenuhnya karena hubungan Jawa dengan Bali itu dari ratusan tahun dahulu itu udah sangat baik sehingga terutama yang keturunan Pasak itu kan katanya keturunan Jawa. Mertua saya ketika yang di Bali di daerah Serit Singaraja itu mereka juga membuat untuk persembahan itu dari Airlangga karena masih ada keturunan dari terah Prabu Airlangga. Berarti kan dari Jawa juga. Tapi sejarah kan tidak ada itu pelarian. Nah, kecuali kalau khusus Tengger itu dibilang pelarian
juga sangat tidak tepat karena Tengger sudah ada sejak zaman Singosari. Singosari sebelum Dulu Majapahit lagi, itu. Nah, ya karena di daerah pegunungan untuk di Jawa ya, bahkan tidak hanya Hindu ya, termasuk Buddha pun untuk di Jawa pasti banyak dianut oleh orang-orang yang tinggal di daerah-daerah pegunungan. Karena Geografis yang susah, sehingga mohon maaf ketika mungkin ada faktor lain untuk mengkonversi agama lain kan mereka akan kesulitan. oh Kalau di Bali, kalau ada cerita nih ini yang tidak tercatat di sejarah itu, Resi Agastya ketika Majapahit runtuh, beliau ketika tidak mau masuk agama lain, nah beliau itu nyebrang ke Pulau Bali. Nyebrang ke Pulau Bali dengan pelepah lontar ya. Nah otomatis secara logika kan nggak mungkin dia nyebrang laut dengan ibarat berenang gitu sampai ke Bali. Nah akhirnya begitu nyampe di Bali, beliau menyebarkan ajaran di sana, kemudian membuat pura-pura sedemikian megahnya dan banyaknya. Itu jasa beliau. Itu tapi dalam sejarah kan tidak tercatat. Tapi kalau internal kita kan ada itu. Nah kalau hari ini anak-anak mudanya Pak, seperti apa? Apakah ada komunitas anak-anak muda berkumpul? Lalu kalau berkumpul apa yang mereka lakukan? Ya, kalau anak muda, sebelum saya ke Jakarta pun dulu kita menghimpun anak-anak muda itu dalam satu wadah kegiatan. Kalau dulu kami sebut tuh KMHD, Keluarga Muda-Mudi Hindu. Keluarga Muda-Mudi Hindu Dharma itu di beberapa wilayah kami gabung jadi satu. Itu adalah untuk menghimpun, untuk kegiatan bersama, belajar bersama, dan biasanya kita untuk memperkuat tali silaturahmi ya, simakramo lah dalam kita, khususnya internal umat kita itu supaya kuat. Dan dengan adanya kegiatan itu adalah meningkatkan keyakinan. Jadi rasa percaya diri. Di Jakarta pun juga begitu, kita dengan adanya paguyuban Majapahit itu, Manunggal Jawa Dwipa Hindu Dharma itu, sehingga keyakinan akan Hindu itu akan lebih besar. Sehingga kita pede aja walaupun kita sendiri di pura dengan belangkon, dengan adat Jawa itu juga kita merasa tidak risih. Ya. Nah untuk memperkuat itu dari muda, biasanya dari anak-anak kecil itu kalau ada kegiatan selalu kita ajak. Ya biar mengenal ini loh Jawa. Kemudian kita ajarkan. Kalau jujur saya untuk Kidung Jawa saya tidak bisa, tapi tetap ngikutin juga kalau rame-rame kan jadi bisa gitu. Ya. Tadi sempat kita bahas tentang Hindu Jawa, Hindu Bali, Hindu Kalimantan juga ya. Tapi kan sebenarnya agama Hindu lahir di India ya Pak ya? Iya, betul. Nah, apa yang membedakan antara Hindu Nusantara tadi yang Bapak sampaikan dengan Hindu India? Sebelum Hindu India masuk ke Indonesia, sebenarnya kita kan udah punya keyakinan. Orang kadang menyebut animisme, dinamisme itu kan, tapi nah, leluhur ya, kalau kami nyebutkan leluhur ya. Leluhur nenek moyang kami udah memiliki keyakinan. Keyakinan akan Sang Pencipta. Kemudian dengan tradisi-tradisi, termasuk di Bali, apalagi di Bali itu untuk penghormatan, ini kan leluhur kan sangat kuat. Di Jawa sama seperti itu. Nah ketika Hindu India masuk, ini sebenarnya tinggal penyatuan saja ya. Penyatuan saja dengan penyesuaian dengan kitab sucinya. Tapi tata caranya berbeda. Di sini India pun berbeda. Pak Agus, saya masih penasaran ya, ketika seorang Hindu Jawa kemudian berdoa di pura bersama dengan teman-teman dari Hindu Bali. Tentu saja kan tadi ada kidung yang berbeda-beda dan ya akhirnya mengalah tergantung dari yang paling banyak gitu ya. Sementara juga ada penanggalan-penanggalan khusus terhadap hari-hari tertentu. Nah ini kan kita mengenal ada penanggalan Jawa gitu, ada penanggalan Bali. Nah itu yang dipakai penanggalan apa Pak? Penanggalan yang kita pakai adalah kolaborasi ya. Jadi penanggalan Bali itu kan sebenarnya ada dua juga. Jadi ada berdasarkan sistem solar itu kan Masehi itu. Ada yang Ibrahim Samsiah, ada yang Komariah itu kan berdasarkan peredaran bulan. Ya. Nah, kita semuanya kita pakai. Jadi tapi lebih besar kita ikutin itu kan yang kalender Bali. Kalau di kalender Bali itu kan udah lengkap. Jadi ada yang hari raya berdasarkan Pawukon seperti Galungan. Nah, Galungan itu pasti jatuhnya pada Wuku Dungulan. Wuku Dungulan harinya pasti Rabu Kliwon. Rabu Kliwon kan Jawa juga ada. Rabu Kliwon itu kan pasaran orang Jawa kan Kliwon itu. Kemudian ketika hari raya Kuningan, nah pasti 10 hari setelah Galungan pasti Kuningan. Ya, jatuhnya pasti Sabtu Kliwon. Itu kan udah matching juga dengan penanggalan Jawa. Sama sih sebenarnya.
Karena di Bali itu ternyata ada juga. Jadi kita ikutin dari situ karena sudah yang kalender Jawa itu ada di situ juga. Termasuk Purnama Tilem kan pasti sama juga. Purnama itu apa, Pak? Purnama itu ketika penanggalan Jawa. Sebenarnya bukan penanggalan Jawa ya, penanggalan berdasarkan peredaran yang bulan itu kan ya. Betul. Itu ketika tanggal 15 itu kan pasti bulan terang. Nah itu kan hari suci sama. Di Bali, di Jawa sama. Maka kita bakti sembahyang bersama di pura. Kalau nggak sempat di pura, di rumah. Itu juga di Tilem. Tilem itu adalah tanggal mati. Tanggal mati itu biasanya awal, tanggal 1 ya. 1 yang penanggalan berdasarkan yang peredaran bulan tadi. Itu orang sebutkan tanggal Jawa. Karena tanggal Jawa, tanggal Arab kan sebenarnya sama itu. Cuman beda nama. Ya. Jadi nggak ada masalah yang terlalu prinsip. Oh, nggak ada. Kita sama. Ya. Apa yang menjadi tantangan teman-teman Hindu di Jabodetabek katakanlah, dan mungkin juga di daerah lain di seluruh Indonesia, khususnya juga dalam menghadapi isu-isu internal seperti pertumbuhan perkembangan anak-anak mudanya seperti apa, dan bagaimana mereka mengikuti perkembangan zaman dengan fokus tetap kepada nilai-nilai ritual. Iya, kalau kami di perantauan selain ikut kegiatan internal kita Majapahit yang menunggal Jawa di Hindu Dharma tadi, kemudian secara geografis karena saya tinggal di Jakarta Barat, tentu saya ikut Banjar Jakarta Barat. Banjar Jakarta Barat itu puranya ada Pura Candraprabha yang ada di Jelambar. Nah kemudian di Pura, kemudian saya ikut pengurus juga di Banjar ya, pengurus Banjar di bidang pendidikan. Dan ikut juga di itu walaupun saya sendiri Jawa, tapi saya ikut membantu pengelolaan di Pasraman di Pura. Itu adalah kita memfasilitasi anak-anak yang di sekolah yang tidak ada guru agama Hindunya. Nah, kita fasilitasi mulai dari TK sampai SMA kelas 12, kita siapkan ruang kelasnya di situ. Tantangan, kalau menurut saya pribadi tantangan itu sebenarnya diri kita sendiri sih. Kalau kita yakin sih ya it's okay aja. Jadi ketika sembahyang di pura yang mayoritas Bali itu kan kidung itu kan yang penting kan kita sembayangnya ya. Kidung itu sebenarnya kan tidak nggak wajib ya, kita ikutin saja, kita nggak ada masalah. Kita penyesuaian saja, tinggal penyesuaian. Oh kidung Bali begini, dan kalau saya mungkin lebih paham kidung Bali daripada kidung Jawa karena sehari komunitasnya dengan Bali lah, dengan Bali. Tapi ketika kita pertemuan maka sebulan sekali itu untuk supaya kita tidak meninggalkan jati diri kita sebagai orang Jawa dan Hindu Jawa. Nah kita biasa berkumpul tuh di Pura Rawamangun. Nah disitulah kita explore kita. Jadi ada yang mahir kidung, memimpin kidung, ngajarin kita kidung. Kemudian saat-saat tertentu bagaimana Banten atau sesaji Jawa itu bagaimana lah, kita undang teman kita yang lebih paham supaya benar-benar jati diri kita sebagai umat Hindu dari Jawa itu tidak hilang. Betul. Jelaskan sedikit karena tadi Bapak sudah membahas tentang Banten, konsep melukat dan Banten bagi umat Hindu Jawa. Nah, melukat itu sebenarnya dari Jawa itu, bukan dari Bali melukat. Jadi zaman dulu di setiap candi, jadi kalau Hindu Jawa ya, kalau pura itu biasanya kalau Jawa itu di dalamnya ada candi. Candi itu untuk memuja dewa tertentu. Contoh di sini ada candi di Pura Gunung Salak. Pura Gunung Salak itu karena di Sunda lah itu besar. Nah di dalamnya kan ada candi tuh, ada yang berarti di sebelah kiri itu kan ada candi. Karena itu adalah untuk menghormati leluhur Trah Pasundan. Nah di Jawa juga seperti itu. Nah kalau zaman dulu di candi, dekat candi itu biasa ada mata air. Nah air itu kita gunakan untuk membersihkan diri kita sebelum membakti kepada Tuhan, kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Itu intinya. Jadi melukat itu sebenarnya untuk membersihkan diri ya. Sama lah. Kalau sekarang melukat itu lebih ke spiritual, untuk membersihkan mental spiritualnya, bla 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 bla. Sekarang mulai tren ya. Tren ya. Bila ada melukat, biasanya kita kalau ada di pura ini ada untuk tempat melukat, biasa orang Bali akan tertarik gitu. Gitu. Kalau Banten? Nah, kalau Banten kita sama, karena sebagai umat Hindu dimanapun berada ya, etnis apapun, itu pasti kita pakai Banten. Cuman bedanya di dalam penataan aja kalau menurut saya. Kalau di Bali kan pasti pakai ini itu. Nah, kalau Jawa mungkin lebih simpel.
lebih simpel dan tidak negatif apa yang kita ada dan kita punya, sehingga sebagai umat Hindu itu jangan sampai memberatkan, itu saja sih. Ya. Kalau bicara tentang kemajuan zaman, mengingat agama Hindu salah satu agama tertua ya. Iya. Apa yang kemudian hari ini 20-30 tahun terakhir bisa dirasakan dalam pendekatan-pendekatan yang berhubungan dengan teknologi? Apakah dokumentasi, apakah kemudian bacaan-bacaan didigitalisasikan? Seperti apa yang dilakukan hari ini, Pak? Ya, yang pasti kita juga tidak bisa meninggalkan dengan kemajuan zaman, teknologi zaman. Untuk itu kita ya tentu dengan media sosial ya. Jadi media sosial kan salah satu cara untuk menyimpan dokumentasi yang tidak bisa kita hapus. Nah, kita ada ya biasalah Facebook, IG, kemudian biasa kalau di tiap wilayah itu ada namanya grup WA. Nah, kita ada grup WA Jawa se-Nusantara itu yang bergabung itu banyak sekali. Yang WA-nya juga sama, Majapahit ya, Majapahit Manunggal Jawa Dipa Hindu Nusantara, Majapahit Nusantara. Ada juga sini Majapahit DPD Banten, Majapahit DKI, tapi untuk grup WA semua itu WA Majapahit Nusantara. Nah, untuk digitalisasi pasti ada beberapa tokoh umat Hindu kita itu yang tergabung dalam Pandu Nusa. Pandu Nusa itu kumpulan para guru-guru agama Hindu se-Indonesia. Kalau saya tidak termasuk di situ karena saya bukan guru agama Hindu. Nah, kadang-kadang mengikuti acara kalau mereka ada workshop via Jimit atau Zoom. Nah, beliau udah membuat buku-buku itu dan itu sudah didigitalisasi, kita bisa buka dengan transfer sekian, itu udah kita ikutin juga gitu. Ya, jadi biar tahu loh, Hindu Jawa ini loh begini, itu kita ada. Gitu. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak, apa peran dari organisasi keagamaan seperti PHDI ya dalam menaungi umat Hindu di Indonesia? Ya, peran PHDI, Parisade Hindu Dharma Indonesia itu sangat penting. Karena PHDI merupakan lembaga tertinggi yang menaungi, mengayomi umat Hindu di Indonesia. Dan itu secara formal resmi di kelembagaan ada. Nah, peran PHDI itu biasa kalau di Jawa itu PHDI itu sampai tingkat desa. Tingkat desa, tingkat kecamatan, tapi itu adalah swadaya. Jadi kalau yang dibiayai pemerintah biasanya tingkat kabupaten. Nah, peran Parisade itu adalah untuk mengayomi, melindungi, dan memajukan umat di daerahnya. Sehingga sangat penting sekali peran Parisade, kelemahan, kekurangan, kemudian apapun itu nanti kita sampaikan melalui pemerintah kan tentunya melewat Parisade. Karena Parisade lah lembaga tertinggi kita. Ya, baik. Jadi belajar banyak hari ini. Pak Agus, terima kasih banyak. Demikian diskusi bincang-bincang kita tentang agama Hindu, lebih spesifik lagi Hindu Jawa, dan kita sadar bahwa negeri ini begitu besarnya dan mudah-mudahan kita terus menjaga keharmonisasian negeri ini. Anda bisa mengikuti tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara dan silakan unduh dan saksikan tayangan-tayangan inspiratif kami lainnya hanya di TAI Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.